gitar satu saja dia bisa viral itu, duit banyak segala macam. Jadi maka pencipta lagu agak iri juga, maka dia jadi beralih kita sekarang. Oke, sumber daya kita berarti cukup kuat ya. Kemudian kemampuan peralatan seniman juga. Ya. Lalu kenapa tidak semasif lagu-lagu daerah lain? Ya. Lain jawaban yang pertama tadi. Kan tadi saya kembali karena kita tidak serius masuk pada musik industri. Oh. Dan saya tak nampak itu lagi sensitif tokoh yang mengayomi kehidupan sosial seniman. Saya sekarang tak nampak. Apalagi topik ini, dah lah. Nafsi lah. Sampai sekarang pertanyaannya, apakah sebagai seniman musik itu yang sudah abang geluti cukup gak bekal kemampuan keahlian kita untuk bisa hidup sejahtera? Saya penerimaan anugerah Sagang. Oke. Dia sebut di dalam itu ada emas. Oke. Ya, emas 8 gram apa? Ya 8 gram lah gitu. Ya sudah saya jual. Apa jual sama plakatnya? Tidak, orang tukang emas enggak penting dia, ini enggak penting, saya mau isinya aja. Tengok. DKR Aseri. Boleh tak jawab? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat netizen Indonesia, dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta dijauhkan dari mara bahaya corona. Baik, jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Baik, pemirsa, hari ini saya beruntung sekali bisa ketemu sama sosok musisi yang satu ini. Tadi di tempat beliau mengamen, padahal beliau ini adalah seniman besar bergelar SPN, Seniman Pemangku Negeri, yang diberikan oleh Dewan Kesenian Riau pada masanya, dan sudah malang melintang di dunia musik sehingga ke negeri tetangga dan Eropa, bahkan mengajar di Malaysia di salah satu universitas tentang bidang seni musik. Bang Zuarman Ahmad. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Mata Pena Eka Putra. Abang sebagai musisi tradisi yang menggeluti bidang ini tentu punya jawaban atas pertanyaan saya, kenapa lagu-lagu tradisional Melayu tidak banyak terdengar atau diperdengarkan di masyarakat kita, mungkin di masyarakat lain, dibandingkan lagu-lagu tradisi atau lagu-lagu daerah dari provinsi tetangga Sumatera Barat dengan Minangkabaunya, Sumatera Utara dengan lagu-lagu Bataknya. Apa itu penyebabnya, Bang? Kita kalau kita bicara Riau Riau kita memakai kata Melayu. Dan kita memakai kata Riau. Kalau kita pakai kata Melayu, Melayu itu umum. Melayu umum. Umum. Musik Melayu umpamanya musik Melayu itu bukanlah musik Melayu, nanti ada lagu Melayu. Lagu Melayu ini adalah lagu Melayu umum. Jadi dia Nusantara gitu. Dia Nusantara. Kalau kita itu yang kita bawa, kita tidak mempunyai identitas, makanya dia tidak akan dikenal keriauan, kemelayuan. Melayu itu kan bukan Riau saja kan? Kan gitu dia. Jadi
akan dikenal kemelayuan. Padahal Riau ini mempunyai dialek bahasa Melayu dengan dialeknya masing-masing. Itu punya banyak. Mungkin bisa kita koreksi juga. Lagu-lagu rakyat, lagu-lagu Kampar, rakyat Kampar itu semuanya dikenal itu. Paling kurang Sumatera ada dulu pernah di beberapa Indonesia itu dikenal, macam Kutang Barindo itu kan, itu dikenal. Ada identitas dia kan, dari bahasanya tadi, dari dialek bahasanya tadi, dia punya identitas. Tapi kalau kita pakai dialek Melayu umum, bahasa Indonesia itu kan bahasa umum kita, pahamnya. Kalau itu kita pakai, identitas kita tidak ada. Makanya kita tengok Sumatera Barat, Minangkabau, karena dialek bahasanya itu yang dipakai dia punya identitas. Sumatera Batak dia punya identitas. Kalau kita Maluku Maluku, Papua, dia punya identitas. Jadi kalau kita pakai yang Melayu umum, itu kita tak akan punya identitas karena itu global. Yang kita ini identitas seperti apa? Melayu Riau. Iya kan banyak yang Melayu Riau itu kan ada bahasa kalau beragam dialek. Ada Kampar, ada Rohul, ada Bengkalis. Ada sampai ke Siak itu sebenarnya kan dia kemana? Ya. Kemana? Nggak kemana? Kan itu. Kalau itu dia pakai dia untuk sebuah lagu maunya, itu akan ada cuy, dan kita lebih kaya. Oke, saya mau spesifik pertanyaannya. Apakah ada lagu yang berasal dari kabupaten-kabupaten atau puak-puak khusus tertentu di Riau ini, dan itu kenapa tidak diproduksi besar-besaran dan diperdengarkan besar-besaran? Nah, kawan-kawan di beberapa kabupaten itu sudah mulai. Kalau Kampar itu kan sudah apa namanya? Sudah dari dulu dia. Sebenarnya industri musik itu yang sebenarnya Kampar itu untuk apa? Karena dia sudah dia berdiri sendiri kan. Kawan-kawan di Rokan Hulu, Rokan Hilir juga sudah mulai dengan dialek bahasa setempat sudah mulai. Kemudian kenapa dia tidak tidak masif mengglobal itu ya? Masif. Ya. Saya nengok pada musiknya. Ini dia. Pada musiknya kawan-kawan pamannya yang di Batak kan dia itu musiknya itu dipakai musik yang mengglobal gitu dia. Musik kekinian. Musik global populer. Siapa saja itu akan bisa menangkapnya. Umpamanya lagu Mau Mere, lagu Poco-poco dipakai itu kan musiknya musik yang didengar. Mengglobal gitu ya, mengglobal. Jadi bukan dia terpaku pada etnik. Kalau kita mau mengglobal juga musiknya mengglobal, bahasanya silakan. Itulah identitas kan. Nah, apa sebagai musisi nggak punya tanggung jawab kah untuk membentuk lagu-lagu seperti itu? Itu kan nanti industri kan. Kalau industri kan tinggal. Saya mau menggugat bagian itu. Saya saya tidak ahli pada kalau disuruh. Kami melihat tadi abang bermain biola itu seperti bukan pemain biasa ya. Saya suatu ketika sebelum di sini pemirsa kami jumpa sama beliau ini di sebuah rumah makan di Panam, dan saya lagi makan dengar suara musik sayup-sayup. Kayaknya pemain biola ini bukan pemain biola recehan. Ternyata seorang maestro yang bermain biola di lingkungan kawasan mengamen ya, kawasan bakso segala macam. Artinya kan abang juga sedang memasyarakatkan musik-musik itu. Kenapa tidak dibawa barang ini menjadi lebih
lebih berkelas lagi masuk ke dalam industri. Ya. Kenapa abang ecer ke Ya. tempat-tempat seperti itu? Ya, saya kebetulan saya menguasai lah sedikit atau banyak menguasai musik tradisi kita ya, Riau. Gitu. Tapi saya tidak ahli dalam bidang industri musik. Makanya kalau saya disuruh mengajar musik Melayu asli, musik Melayu yang global umum tadi, atau musik tradisi Riau yang lain, saya bisa ngajarnya. Tapi membuat dia menjadi sebuah industri, musik industri. Kalau saya disuruh mengajar ada pelajaran musik industri, saya enggak ahli. Jadi saya enggak. Itu berarti hilirnya abang nggak kuasai, tapi membuat sebuah lagu yang renyah dan enak. Perlu orang lain itu. Perlu orang. Tak ada selama ini berkolaborasi dengan orang lain itu? Ada beberapa karena saya pernah membuat album Kampar Kiri ya kan, dengan siapa dulu, lagu-lagu Kampar Kiri ya kan. Ya saya membuat itu aja untuk dia rekam. Itu proyek. Gitu aja. Itu proyek. Kawan dengan bukan punya pemerintah. Bukan. Itu Bang Mizwar Pasai dulu dengan siapa kan. Kemarin beberapa tahun lalu kita ada studio yang dibangun di kawasan MTQ ini di zaman Pak Rusdi Zainal yang melahirkan akhirnya musisi-musisi yang punya nama pada masa berikutnya. Kalau tidak salah saya namanya Studio Mara. Ya. Itu di situ lahir Geisa, kemudian Sagu, Lila. Kenapa sekarang tidak ada lagi, Bang? Kalau sekarang tidak ada lagi karena musik industri untuk sebuah rekaman album untuk tidak menjanjikan lagi. Maksudnya? Ya, orang sekarang buat band maunya kan, dan buat album. Itu tak menjanjikan lagi. Tak menjanjikan dari segi ekonomi. Ya, karena sekarang umpamanya TV saja sekarang udah tidak ditonton orang. Karena COVID kan? Bukan karena COVID ya? Bukan. Tapi industri bergeser dari TV ke digital. Bergeser. Tetapi kan digital itu kan produk hilirnya. Ya. Kenapa memproduksi itu kan hulunya? Kenapa nggak dibuat? Abang ya mungkin ya. Kalau membuat studio mungkin terlalu tinggi, tapi dengan kemampuan abang mengumpulkan teman-teman lalu bikin lagu renyah, kemudian dicarilah kawan yang menguasai hilir, baru dihantar. Pertanyaan saya, apakah memang tidak perlu lagi kita bentuk kelompok-kelompok musisi yang terkonsentrasi dalam satu studio besar? Itu tadi karena dia kan industri, musik industri. Jadi kita yang gagal itu adalah ketika kita mau bergerak kepada musik industri. Di situ itu yang masalah. Kenapa gagalnya? Kenapa kita gagal? Karena banyak item-item yang yang diperlukan untuk itu. Tapi kan sempat mengarah ke situ. Dulu ya, kebetulan pusat tetaplah Jakarta. Kita tetaplah menguasai Jakarta, gitu kan. Geisa kalau tidak pindah Jakarta, tidak akan dapat apa-apa. Sagu dulu kalau dia mau lama di Jakarta segala macam, mungkin barangkali bisa. Sekarang itu tak apa lagi kan? Model kita dah beralih. Bahkan ada, kita tak usah sebut nama, ada satu orang main gitar sendiri dan menyanyikan lagu-lagu lama, dan dia lebih top, lebih banyak dapat duit dari pencipta lagu, dari penyanyi lama daripada daripada yang menciptakan lagu dia itu dan penyanyi dah. Dan sekarang menjadi masalah itu kan, masalah ada beberapa pencipta yang tak YouTube menggugatnya gitu ya. Jadi sekarang agak payah kita cover, kata orang ya, kita ambil lagu kita nyanyi pakai gitar saja, pakai gitar satu saja, dia bisa viral itu, duit banyak segala macam. Tapi maka pencipta lagu agak iri juga, maka dia
Nah, jadi beralih kita sekarang. Dan saya semakin bingung, saya anda ahli. Baik, pemirsa, saya akan gali lebih dalam lagi tentang dunia industri musik dan kehidupan musik Bang Zuarman Ahmad ini. Tetap sesaat lagi di Mata Pena Eka Putra. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Bang Zuarman. Ya. Atau memang seniman musik kita tidak memiliki kemampuan yang lebih bagus dibandingkan seniman-seniman di provinsi lain, sehingga musik yang dihasilkan itu minim dan kualitas yang ditawarkan juga tidak mudah ditelinga atau ringan di telinga masyarakat. Tidak juga. Tidak juga. Kita SDM itu ya. Iya. Dulu semenjak kita punya akademi kesenian ya, AKMR, Akademi Kesenian Melayu Riau. Nah, kita ada lagi. Kita banyak melahirkan ya, orang-orang yang memang berkualifikasi di bidang musik. Dulu pada tahun-tahun enggak usah 80-90-an lah ya. 90-an aja. Itu yang pemain biola, pemain akordeon ya untuk musik tradisi musik joget Melayu asli ini ya. Itu boleh dihitung dengan jari lah. Ya. Boleh dihitung dengan jari lah. Semenjak sebenarnya AKMR itu didirikan dan itu yang main biola, bahkan kita mendirikan Banda Sore Orkestra kan pada tahun 2003 kalau salah, Banda Sore Orkestra itu kan karena kita mendirikan Banda Sore Orkestra karena AKMR itu dibuka. Ya. Kita berpandangan bahwa akan lahir pemain-pemain gesek segala macam yang bisa untuk dan memang benar itu adanya. Bahkan kita punya orkestra, carilah orkestra yang profesional ya. Maksudnya profesional itu dulu dia ada latihan terus menerus, ada uang transport itu relatif lah, tapi ada latihan terus menerus, ada penampilan yang diapakan dibuat orkestra ada, ya. Sumber daya manusianya ada. Itu ya. Saya nilai itu profesional. Itu profesional. Nah, kalau nanti Pak Eka punya orkestra, umpamanya kan, Pak Eka bisa itu komposer, bisa arranger dan bisa konduktor. Pak Eka ada proyek, Pak Eka ambil pemain-pemain dari isi Jogja lah umpamanya, atau Jakarta itu kan itu bagus. Terus apakah itu profesional? Tidak, itu bukan profesional. Itu siapa saja orang tidak pun dia bisa banyak duit dia bisa diambil orang dia. Yang profesional itu ada itu tadi. Jadi ada latihan, ada apa? Kita punya yang di Sumatera barangkali agak payah menyebutnya ya. Sampai macam itu. Kembali ke tadi. Ya. Lahir kita dari akademi itu lahir pemain biola kita. Berarti senimannya banyak. Pemain biola Melayu sekarang bagus, pemain akordeon sekarang bagus. Kalau dibuat kompetisi musik Melayu asli belum tentu kita kalah. Barangkali kita menang. Belum, bisa kita menang ya. Karena saya beberapa 2 tahun saya di Malaysia gitu kan. Oh, Abang membandingkan dengan Malaysia? Iya, maksudnya mahasiswa-mahasiswa di sini dengan mahasiswa-mahasiswa yang diajar di sana, secara kualifikasi kita tidak kalah. Ya, tidak kalah. Tidak usah kita menyebut kita lebih tinggi. Oke, sumber daya kita berarti cukup kuat, ya. Kemudian kemampuan peralatan seniman juga. Ya. Lalu kenapa tidak
semasif lagu-lagu daerah lain? Ya, Selain Jawa Barat yang ya. pertama tadi. Kan tadi saya kembali tadi, karena kita tidak serius masuk pada musik industri. Oh. Saya oke. saya tidak ahli. Saya musik Indonesia saya tidak. Kalau suruh saya mengajar mata pelajaran musik industri, saya tidak akan bisa. Itu bohong tuh kalau saya bisa ngajar. Kita tidak Itu. serius untuk Ya. menggarap industri musiknya. Ya, Saya harus cari narasumber yang lebih menguasai bidang hilir ini. ya. Oke. Contohnya apa ada album-album lagu daerah kita kan kebanyakan proyek kan. Harus ada apa namanya? Bantuan dari Pemda Siak maunya. Dan makanya saya sangat salut kepada kawan-kawan musisi-musisi Kampar. Itu murni dia, musik industri murni. Nggak ada bantuan, nggak ada apa segala macam. Tapi terus berkarya, memproduksi. Ya. Kenapa dia tidak apa? Itulah dia, karena dia memilih satu umpamanya dangdut ya. Maaf ya, beberapa kawan Kampar tuh tetap musiknya Konsisten. dangdut. Walaupun bahasanya bahasa Kampar gitu, tapi dangdut ini kan tertentu. Umpamanya lagu Mau Mere, ya, lagu Mau Mere, lagu apa? Itu kan sudah masuk musik kekinian, dan kemana dibawa itu orang musiknya akan orang apa? Barangkali kawan-kawan Kampar itu saja gitu. Jangan dibawa ke satu apa namanya? Satu genre musik saja, dangdut. Kalau dia bawa pop kekinian, lagu-lagu lagu-lagu Kampar gitu ya, lagu-lagu Kampar yang berbentuk kerakyatan Kampar, itu barangkali bisa ada. Sekarang kan YouTube sekarang apa? Berarti sekarang ini Kampar sudah punya. Saya nengok Pak Eka, coba tengok nanti ya. Saya ada nengok satu di YouTube ya. Yeah. Kawan-kawan kita Kampar memang lagu-lagu tradisional ya, lagu Kutang Barendo ya. Tapi aransemennya dan dia buat kekinian. Buat aransemennya, wah bagus. Keren ya. Saya jarang puji orang ya. Harusnya ini diproduksi banyak oleh seniman-seniman muda lain. Itu, ya. Lagi lagu-lagu dia Kampar, gitu ya, harus dia bergerak macam itu dia. Jangan ke satu titik aja genre dangdut. Jangan. Oke, itu Kampar. Yang daerah-daerah lain kan belum nampak nih. Ya. Kuantan Singingi kita juga punya tradisi musik yang cukup kuat di situ. Ya, kalau kita mau mengglobal, umpamanya lagu-lagu Randai. Lagu-lagu Randai itu kalau dibuat dia seperti iringan aransemen musiknya yang kekinian, belum tahu. Padahal di situ kelucuan juga ada. Sekarang kan lucu saja di YouTube itu bukan main viralnya. Hanya kelucuan saja yang dia ditampilkan gitu kan. Ya, tapi kami juga pernah dengar beberapa musik dari anak-anak muda dari Kuantan Singingi juga bagus-bagus, Bang. Ya, mereka kekinian juga. Baik. Ya. Bang Suharman Ahmad ini berasal dari dalu-dalu Rokan Hulu. Ya. Dan pernah sekolah SMA di SMA Negeri 2 Pekanbaru. Pernah 1 tahun ya. Pernah 1 tahun, di mana SMA Negeri 2 Pekanbaru kita kenal guru keseniannya, guru teaternya, seniman besar kita yang menjadi nama gedung ini Anjung Seni Idrus Tintin. Ya. Beliau Pak Idrus Tintin. Abang pernah jadi muridnya langsung? Murid di lokal gitu ya. Murid di lokal. Pak Idrus Tintin kan ada 2. Oke. Dia mengajar, ada pelajaran teater. Ada pelajaran teater. Kemudian ekstrakurikuler dia juga teater, tapi di luar lokal kan. Tapi lokal memang guru lah dia kan. Kalau di luar nanti kan lain ekstrakurikuler. Dia punya sanggar. Semangat apa yang bisa kita petik dari Idrus Tintin tentang kesenian kita? Pak Idrus, saya dari dia masuk ke lokal saya pertama sekali sampai bergaul sampai dia meninggal gitu. Dia serius. Dia serius. Dia sangat serius. Jadi dia sebenarnya kehidupannya saja sudah teater itu, Pak Idrus ini.
Jadi orang sebenarnya Iya, harus iya. ada pencatat. Iya. Harus ada pencatat ya. Ya macam apa puisi-puisi sufi segala macam sebenarnya kan murid-muridnya yang catat gitu ya. Kadang-kadang kan lisan dan Pak Idrus kelisanan ya, dan itulah maka hidupnya itu sudah tercatat. Tapi tidak ada pencatat untuk itu. Kadang-kadang kan dia baca puisi kan kadang spontan kan ada. Jadi semangat yang bisa kita petik dari beliau, Dia sangat serius. Dia serius menggarap karya maksudnya. ya kalau dia baca puisi umpamanya. Saya pernah beberapa kali diminta untuk mengiringi dia musik baca puisinya. Ada satu event di Batam, kenduri seni di Batam ya, waktu itu kita masih satu ya, Dewan Kesenian Riau lah dulu. Ya. Dia baca puisi dan minta saya, ada seorang kawan yang sudah meninggal, untuk mengiring dia baca puisi. Dia bawa saya ke pasar dia beli cermin gitu ya, beli bakul gitu. Jadi untuk aksesoris baca puisinya. Jadi memang sangat serius. Sangat serius dia. Punya kenangan lain? Kalau pastinya lah, karena beliau juga pengurus di Dewan Kesenian Riau yang dipimpin oleh Pak Idrus. Saya begini, saya sangat penting ada kenangan waktu masuk itu sebenarnya tidak penting, itu pribadi. Yang Pak Idrus ini mungkin saya berharap ada beberapa muridnya ya gitu dulu yang menjadi Idrus gitu, Tintin kan. Tapi saya nampak sudah hilang. Pak Idrus ini dia kan tidak pegawai negeri. Ya. Dia memang pernah menjadi pegawai negeri, anggota DPRD itu, dan dia tinggalkan semacam itu kan. Dan dia bukanlah berada ya. Kalau kaya jauh betul, dia bukan berada, bukan. Dia karena kawan banyak saja pejabat gitu. Tapi dia sangat sensitif kepada seniman. Sangat sensitif. Sangat sensitif. Kalau ada orang mengadu kepada dia akan carikan solusinya. Walaupun dia tidak punya duit, jam tangannya bisa dijual gitu dan dikasih jam tangannya, uang jam tangannya kepada orang. Dulu waktu Dewan Kesenian, waktu Pak Idrus ada, waktu di sana lah ya, di Bandar Merdu. Di Bandar Merdu. Itu tidak akan ada seniman yang datang ke sana pada tengah hari tidak makan lohor. Pasti makan. Bukan walaupun dia ngutang. Walaupun dia ngutang, walaupun dia cari dia kasih Rusli amplop kosong, pergi ke kantor sana. Kasih amplop kosong nih. Pokoknya pergi aja lah. Saya mau bapak ada amplop kosong nih. Dia kasih amplop kosong sama seniman ya. Kemudian seniman itu pergilah ke Rusli Zainal, Gubernur Riau waktu itu. Betul, Pak Rito waktu itu. Pak Rito. Beberapa pejabat lah. Oke, kan? Beberapa pejabat. Nanti amplop itu diisi lah. Dan orang makan. Ya. Tapi itu memang kejadian ya. Memang itu dengan orang lain boleh tanya lah. Dan saya tak nampak itu lagi sensitif tokoh ya, tokoh yang mengayomi kehidupan sosial seniman. Saya sekarang tak nampak. Apalagi Covid ini udahlah. Nafsi lah. Topik mana maksudnya nih? Covid ini ya, dia nafsi. Corona. Ya. Oke, Bang. Tapi di SMA itu kan Pak Idrus sudah mengajari seni musik kan? Abang mulai mengenal musik itu di mana? Saya dari SD saya sudah main drum. Drum? Ya. SD main drum? Ya, SD saya sudah main Bapak drum. seniman? Bapak saya dulu sebenarnya pemain kontrabas. Kontrabas? Sekarang kita maju atau tidak ya? Dulu di kampung saya itu ada orkes namanya. Ada kontrabas, ada akordeon, ada gitar, ada jazz namanya. Dulu drum tuh orang tuh menyebut jazz. Drum. Drum waktu itulah. Kita maju tuh tidak sekarang ya? Sekarang maju. Dulu aja udah kayak gitu. Ya, itu gitu kan. Jadi benda apa itu, orkes itu, saya ingat lagi namanya orkes Rangkaian Sukma. Rangkaian Sukma. Ya, nama kan. Saya dekat-dekat dengan pemain drumnya yang dewasa lah kan. Diajari. Ya. Kemudian nampak saya ini apa? Jadi SD dia suruh
SD sudah mulai Ya, dia suruh saya memukul-mukul main. drum. Ya, dia main nanti dia apa? Dia suruh saya main. sempat menguasai drum. Ya, waktu SD. SMP saya udah main band. SMP pemain band. Ada. Megang apa? Udah, Gitar. Sambil nyanyi lah. Berarti musik yang sudah Abang pegang ini apa saja? Biola. Hampir semua musik. Biola Alat itu musik. waktu SD itu saya sudah dipinjamkan orang biola dan saya belajar dengan dia. Waktu itu kan Suraya ini kan lagu-lagu Suraya. Iya. Ya. Nah, saya mula-mula belajar biola itu lagu-lagu Suraya lah. Itu SD juga itu, tapi itu kelas 5. Kelas 5-an. Kelas 5 ya. Udah bisa megang biola. Ya, karena dipinjamkan itu. SMP gitar. Ya. SMA Gambus waktu itu aja. gambus. Akordeon menguasai kapan? SMA juga. Akordeon di sini. Oh, dari sini. Di sini. Di sana juga ada akordeon waktu itu. Nah, tapi akordeon sudah tak bagus lagi. Oke. Akordeon orkes jadi itu. Orkes semua. Nah, sampai sekarang pertanyaannya, apakah sebagai seniman musik itu yang sudah Abang geluti cukup gak bekal kemampuan keahlian kita untuk bisa hidup sejahtera? Ya, tadi saya cerita tadi saya sebetulnya S1 ya. Oh ya. Dulu D3 saya AKMR saya ngajar. Tapi dosen luar biasa namanya. S1 saya dosen honor lah ya, dosen honor nama, tapi bukan juga dosen apa namanya, kita selalu ada beberapa disiplin ilmu sebenarnya bukan tak penting ijazah, ya, bukan tak penting ijazah. Ijazah itu kan untuk administrasi, ya. Penting. Tapi ada beberapa disiplin ilmu sebenarnya. Kepakaran itu yang penting. Umpamanya sekarang AKMR kita, Akademi Kesenian Melayu kita ya, AKMR kita sudah mati ya, nggak ada lagi ya, sudah meninggal. Dulu umpamanya dibuat jurusan kerajinan rakyat. Apakah ada profesor, doktor atau S2 yang bisa ngajar? Nggak mungkin. Ngajar jala itu doktor. Kalau dokter tuh dulu dia bisa buat jala, dia itu lain masalah. Pastilah orang yang Orang praktisinya. cuman SD tamat SD SMP Iya. mungkin. Ya pelakunya lah. Ya, itu. Coba bantah. Jadi ada beberapa disiplin Yang tak perlu. di tempat saya berkhidmat di Malaysia itu, sebuah university itu, Fakulti Musik dan Seni Persembahan. Nggak perlu sebut nama apanya ya. Boleh. Boleh. Abang dulu ngajar di university. Ya, di Universiti Pendidikan Sultan Idris. Oke. Universiti Nasional di Malaysia itu. Di kawasan mana tuh? Perak. Perak. Fakulti Musik dan Seni Persembahan. Iya. Saya mengajar musik tradisional, musik Melayu asli. Oh iya, oke. Boleh saya sedikit bicara ini? Boleh. Cobalah universitas kalau kita ya, nasionalnya, pendidikan nasional itu bukan punya kerajaan Perak, punya nasional, Punya negaranya. ya, punya negara, macam UI kita lah ya. Itu berada di sebuah provinsi lah kalau kita. Nah, kemudian di sebuah provinsi, kabupaten, bukan pula di Ibu kotanya. di kampung. Kabupaten kita maunya Kabupaten Rokan Hulu, Pasir Pengrayan. Universiti Pendidikan Nasional kita berada di kampung saya, Daudan. Coba cara berpikir karena ini Universiti Pendidikan Nasional, orang akan cari gitu. Orang akan datang ke sana, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tentu Tumbuh. wah tumbuh, ada rumah kos segala macam, makanan segala macam Hidup. itu. Dan sebuah kota besar tidak akan padat. Kalau UI Jakarta dipindahkan ke kampung saya, orang cari tak? Mutunya tetap ya, mutunya tetap. Orang akan cari tak? Orang akan cari. Oke, poinnya apa itu? Hah? Poinnya dengan topik kita apa?
macam itu saja kita tidak pikir. Jadi saya masuk yang tadi itu ya. Jadi saya apa namanya Universiti Pendidikan Sultan Idris, Fakulti Musiknya, saya ada kepakaran tentang musik Melayu asli. Oke. Dan dia pakai saya menjadi sebagai pesarah di sana. Pesarahnya dosennya, walaupun ada dosen pembimbingnya ya, karena saya bukan S2. Oke. Begitu cara berpikir. Oke. Artinya orang-orang seperti abang ini, ya mungkin banyak juga yang lain, tidak mendapat tempat, tidak akan hidup di sini, tidak akan bisa hidup di sini, apalagi sampai makanya pada saya sekarang ngamen. taraf ekonomi. Oke. Tapi kan bisa main di industrinya. Saya tak ahli. Maka tadi saya tak ahli. Saya Tapi memproduksi lagu-lagu bagus, membuat orang-orang mengkreasikan anak muda bikin kok lagu komposer lagu-lagu bagus itu bisa kan? Bisa. Kita sudah punya, saya sudah pernah buat opera. Berapa opera di Indonesia? Coba cari. Opera di Indonesia berapa? Abang sudah pernah buat saya opera? Sudah buat opera. Opera apa namanya? Opera Tunteja. Tunteja. Libritonya penulis lirik apanya Mahalim. Tapi musiknya opera itu saya yang buat. Cari opera di Indonesia berapa? Kalau kalau mau mutunya yang lebih bagus, sediakan saya penyanyinya, penyanyi yang handal. Saya akan buat mutunya paling kurang 3 kali lipat. 3 kali lipat dari yang pernah dibikin. Yang saya jamin paling kurang 3 kali lipat. Jadi kalau saya dikritik itu tidaklah apa standar itu, opera. Enggak, bukan. Standar opera tidaklah apa itu maksudnya? Apa namanya? Kok tak bisa buat yang lebih apa gitu. Saya bisa buat. Tapi ya kita talent-talentnya, sumber daya manusianya yang dihadapkan terpaksa saya rendahkan mutunya supaya orang bisa menyanyi. Mengapa? Menarik ini pemirsa. Arti sebetulnya boleh debat kalau kehidupan ekonomi itu akan bisa lebih bagus lagi kalau memang kalau itu disupport, atmosfernya memang mendukung. AKMR kita saja kan ada yang peduli. Pemerintah apa segala macam kan tidak peduli mati. Padahal kita bisa buktikan yang Tama AKMR itu dia komposer musik tari di mana-mana, dia koreografer musik tari untuk Riau ini. Kita bisa buktikan bahwa ada apanya. Sebenarnya itu juga kalau kita mau bicara visi, butir-butir visi misi Riau kita bidang budayaan itu kan visi 2020 secara umum 2020. Ini kan mau habis secara umum. Ya, ini momentum ya. Sebetulnya kalau apa yang kurang? Karena kita butirnya tidak kita buat. Butirnya kita tidak penting sekolah rupanya. Mana akan jalan visi itu kalau sekolah kita tidak mau perhatiin sekolah untuk kesenian itu. Mestinya AKMR tadi dia dukung, tidak usahakan dia apa lagi, dia jadikan institut lah aturannya. Itu yang mengisi butir-butir visi itu. Butirnya kan tidak ada, tidak tahu. Malah kita. Sebaliknya, sekolahnya malah tidak didukung, tidak hidup. Apa sekarang visi 2020 itu kan? Berarti gagal dari sisi budaya, antara lain. Iyalah. Kalau ada yang bilang berhasil, mari kita buat seminar. supaya jelas, bukan di kode kopi ya. Iya. Baik pemirsa, ini menarik ya. Dan saya mulai menemukan ketersimaan dengan dialog. Kita akan dalami lagi pemikiran beliau dan tentu saja kenapa beliau mau mengamen. Apakah memang karena faktor ekonomi atau ada alasan-alasan lain? Sesaat lagi tetap di Mata Pena Eka Putra.
Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Bang, Ya. saya izin mengejar dialog terakhir kita. Ya. Berarti visi kita dari sisi kebudayaan itu mesti dievaluasi. Karena ini momentumnya. Ya. Ya. Abang siap untuk berargumentasi mengatakan visi itu gagal. Ya gagal, coba sebutkan yang kalau dia tidak gagal apa? Tapi kita kan sudah menjadi bagian dari pusat ekonomi. Saya tak ahli ekonomi. Visi kita kan dua, ekonomi dan kebudayaan. Ya. Yang ekonomi kita tidak bicara, saya memang tak ahli. Oke. Ya. Kepada kebudayaannya. Kita mau menjadi Riau, Provinsi Riau menjadi pusat Kebudayaan. Melayu di Asia Tenggara. Itu faktor apa, Bang? Hah? Faktor apa membuat barang ini tidak tercapai? Faktor politik atau faktor apa? Politik Bang? pasti. Pasti. Pasti politik Pak Eka lah yang paling tahu kan. Kalau gubernurnya ini apa nih? Pak Eka lah yang paling tahu, saya menang tak. Oke. Ya. Ayah Abang tahu faktor apa? Kalau kita tinggalkan politik, ya, kita tinggal politik. Sebenarnya gubernur gitu ya sebagai pejabat tertinggi itu kalau budaya senimannya di belakangnya mau memberi arahan apa segala macam, saya rasa bisa. Bisa. Ya. Kalau saya ini nggak mau ini politik, ini gubernur sebelum. Kan bisa diarahkan. Yang bapak macam mana? Kan bisa diarahkan gitu. Maksudnya Ya. pada visi itu dibangun pada zaman Saleh Jasid. Di Ya. zaman gubernur berikutnya Rusdi Zainal tidak tertarik. Mestinya Rusdi Zainal diingatkan Politik, umpamanya, karena faktor ya. politik. Ya. Harusnya didorong lagi dia untuk Iya. mengikuti visi tadi sesuai dengan seleranya. Soal dengan supaya dia nama dia ada di situ. Itu politik kita. Oke, berarti dilanjutkan dengan Pak Anas Makmun atau kemudian Pak Andi Rahman dan sekarang Samsuar. Ya. Visi itu tetap jalan. Ya. Sesuai dengan selera gubernurnya. Ya. Itu maksudnya. Maksudnya gubernurnya sebagai politik dia mau juga berperan di dalam itu, silakan. Tapi kalau visi itu dia anggap itu bukan saya punya, wah ya enggak perlu kita lagi bicarain. Enggak perlu. Tapi dari sisi budayawannya sendiri gimana, Bang? Ya. Saya enggak pernah saya pribadi lah maunya ya. Enggak pernah diajak, enggak pernah tahu tentang itu. Tapi yang abang lihat sendiri kehidupan berbudaya kita selama 20 tahun sejak visi itu dicanangkan. Enggak pernah saya nampak itu ada budayawan seniman kita mengadakan perbincangan dengan pemerintah gitu. Tapi kan ada anugerah Sagang. Ya. Yang setiap tahun dan abang juga termasuk penerima Ya, anugerah Sagang itu Ya. sendiri. Tahun berapa, Bang? 2000 berapa ya, lupa saya, 2006 atau ya. Oke. Dan sebagai 13 penerima anugerah Sagang di bidang budaya seniman. Budayawan seniman. Ya, anugerah Sagang kan enggak ada bidang-bidang. Oke, baik. Nah, itu kan sebetulnya sudah masuk dari bagian penopang visi tadi. Saya kan menerima anugerah Sagang. Anugerah Sagang itu tidak ada bidang. Anugerah Sagang budayawan seniman. Ya. Saya kan sudah diakui budayawan sebenarnya kan. Diajaklah saya. Kalau enggak buang saja. Enggak usah diakui saya sebagai budayawan. Apalagi menerima anugerah. Buanglah saya, gitu kan? Iya, Kalau sudah dianugerah itu kan besar itu. Iya. Masa enggak pikirannya enggak diambil? Tapi budayawan lain juga enggak, tidak hanya abang aja, yang lain juga tidak diajak. Setahu saya enggak ada. Enggak ada ya. Enggak ada. Untuk bagaimana ini tahun kedua visi itu umpamanya. Bagaimana seniman budayawan dengan audiensi dengan pemerintah, gubernur pemerintah ya. Bagaimana ini evaluasinya apa? Setahu saya enggak ada.
Baik, momentum ini di tahun 2020 apa yang harus dilakukan mestinya? Kalau tidak ada itikat niat, itikat nggak bisa. Kita kan cuman ya udah sekarang itikat. kita anggaplah kita punya etikat. Apa yang harus kita lakukan nih? Kalau yang harus dilakukan, seniman budayawan Riau ini mengadakan kongres Riau ya, Riau mengadakan kongres, membicarakan ini dan dibicarakan dengan pemerintah tentang mungkin tidak akan semuanya, ada beberapa orang lah yang mempertanyakan visi 2020 tentang kebudayaan paling tidak mempertanyakan, dan apa yang harus dilakukan. Kalau apa ini kita sudah ada konsep-konsep. Oh, kita ada konsep. Mungkin visinya bisa diperpanjang lagi. Diperpanjang atau apa, silakan. Baik, kita coba cari tahu lagi. Bang Zuarman ini mengamen. Ya. Itu ngamen dengan pakaian seperti layaknya pengamen. Serius mencari duit recehan? Iya, serius. Saya Pak Eka kan tahu saya pulang dari Malaysia gitu. Saya kan di Malaysia di majalah Sagang, saya kan majalah Sagang kan tutup. Tidak ada lagi ya. Di Malaysia Abang sebagai pensyarah, dosen. Ya. Tentu gajinya 2 tahun dikontak. Cukup lah. Cukup untuk apa? Cukup untuk hidup. Cukup untuk hidup lebih ya, bagus ya cukup, kan di sana, karena kan? Saya kalau dikonversikan uang di sana, istri dan anak saya kan di sini kan. Kan perlu sekolah, perlu kuliah kan, perlu makan gitu kan. Cukup lah. Cukup. Ya. Balik ke sini langsung mencoba menjadi pengamen. Ya, karena pekerjaan akademi kita tutup. Berarti itu memang faktor semata-mata keadaan ekonomi yang membuat Abang mengamen. Keadaan ekonomi pasti, apalagi Covid nih ya, itu pasti. Faktor apa lagi? Tapi saya juga punya pikiran namanya. Saya masuk ke kawan-kawan. Kebetulan ada pengamen, kawan saya yang ngamen juga, itu tamat Akademi Kesenian Riau. Saya ingin juga membangun kawan-kawan itu, membangunnya sebuah peradaban yang tidak jalanan, ya. Peradaban yang tidak jalanan. Yang tidak jalan. Jadi kawan-kawan pengamen sekarang tuh sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekarang. Jadi dia sudah pengamen pun sudah pakai speaker gitu, speaker portable kan. Dan kualitasnya sangat bagus. Tidak lagi recehan. Ya, tidak recehan lagi apa. Iya. Jadi tidak bisa sebenarnya kawan-kawan kan kita kan punya namanya KPJ kan. Komunitas penyanyi jalanan. Sebenarnya enggak bagus lagi jalanan namanya. Jalanan. Sebenarnya. Tapi karena itu sejarah enggak dapat dihilangkan kan. Kawan-kawan itu kan sejarah kan. Dia dari Jakarta ya. Yang Anto Baret dari Jakarta itu kan KPJ itu. Oke, jadi apa tujuan lainnya? Ngamen. Ya, itu tadi. Jadi saya ingin membangun peradaban. Ya, masuk di situ dan bergaul dengan kawan-kawan. Apa yang saya seperti punya, apa peradaban yang Anda dibangun? Apa yang saya punya ya, apa yang saya punya juga kan, ilmu juga saya kan bisa belajar juga dari situ, ya kan, dari kawan-kawan yang dari anggaplah kalau jalanan namanya atau apa nama sekarang KP apa sebagainya ya. Kita kan ilmu di situ sangat banyak. Aplikasi ilmu saya pernah dengan kawan Malaysia di Facebooker gitu kan, komen. Bagi saya aplikasi itu adalah di situ. Aplikasi yang sebenarnya di situ. Langsung berhadapan dengan publik. Langsung dengan banyak orang, banyak macam, banyak apa. Tapi nggak merasa orang tak ada orang lewat tak kasih. Tak merasa rendah, Bang. Dari kelas opera
pergi ke... Oh enggak, saya sangat gembira. Sangat gembira. Saya sangat gembira. Saya sebagai konduktor, pernah sebagai konduktor, dan saya sebagai pengamen sama saja. Bagi saya. Bagi saya sama saja. Saya tidak pernah mengeluh. Mana? Tak pernah. Mana apa enggak. Dulu pejabat-pejabat dulu. Saya banyak kawan pejabat-pejabat dulu. Boleh saya sebut nama lah? Boleh. Pak Raja Tamsir. Saya kalau tidak ada Pak Raja Tamsir, saya tidak punya rumah. Raja Tamsir Rahman. Raja Tamsir Rahman. Mantan Bupati Inhu. Saya dari dia camat saya kenal. Dia camat. Bahkan ketika dia jadi bupati, saya tidak pernah datang. Dia kalau jumpa itu ada tidak pernah saya datang. Kemudian dia telepon kawan ya apa, saya mau jumpa dengan Zuarman. Saya tidak mau, saya dulu kawan dia waktu camat, ya kan. Ya biasalah ya, kalau saya tidak ada duit, kalau saya dia mau jumpa sama apa dia kasih saya duit gitu ya. Ketika dia bupati, saya tidak pernah jumpa. Saya tak mau. Dapat kabar dia mau jumpa apa? Saya tak mau berjumpa, gitu kan. Karena saya tidak mau dia jadi pejabat dan saya apa karena kawan, saya tidak mau gitu. Oke, terus? Dia mau jumpa, kita tak mau jumpa itu bodoh. Oke, sombong. Bagus. Ya, bukan sombong tak bagus lah ya. Setelah jumpa? Jumpa. Ya dapatlah kerjaan. Satu apa? Sebenarnya dia kasih itu. Dia kasih kerja. Sebenarnya kerja itu tidak penting itu. Bagi dia itu tidak penting. Dapat saya rumah, kalau saya tidak punya rumah. Sekarang pejabat-pejabat baru ini tidak ada yang saya tidak kenal. Kenal sempat lama di Malaysia juga. Saya 2 tahun cuma. Tapi memang saya tidak kenal. Dia begini, boleh kita sedikit? Boleh. Pak Eka tadi bilang saya ini SPN, Seniman Pemangku Negeri. Seniman Pemangku Negeri. Penerima Anugerah Sagang. Penerima Anugerah Sagang. Saya satu lagi sebenarnya. Apa lagi? Saya sebenarnya penerima Anugerah musisi tradisional. Penerima anugerah musisi tradisional yang ditandatangani oleh gubernur. Itu tradisional. Ya, itu dulu berada di apa namanya? Dinas Pariwisata. Zaman siapa gubernurnya? Zaman Nusri Zainal. Oke, terus? Di Dinas Pariwisata. Oke. Waktu itu Dinas Pariwisata yang mengadakan, tapi gubernur yang tandatangani. Baik, lanjut. Saya penerima itu. Iya, abang yang penerima anugerah, pernah menerima anugerah tadi. Ya. Terus apa yang mau disampaikan? Kalau saya dikasih anugerah, nanti saya dipercaya. Kalau saya maunya datang ke sebuah tempat yang memberikan anugerah itu, kan Dinas Pariwisata, ya kan? Terus Dinas Pariwisata. Memang teken gubernur, tapi proyeknya kan Dinas Pariwisata. Iya. Dinas Pariwisata. Oke, terus? Kalau saya datang ke situ, orang tidak tahu itu sangat. Orang tidak tahu dengan saya. Saya datang ke kantor itu, itu aneh. Sangat tidak masuk akal. Kalau saya datang ke kantor Dinas Kebudayaan, para staf-stafnya tidak tahu dengan saya, sangat tidak masuk akal. Tapi itu kenyataannya. Begitu kenyataannya. Jadi apalagi pejabat saya nggak kenal lagi. Apalagi pejabat itu masuk yang mau saya apalagi pejabat. Apalagi pejabat mana kenal dengan saya. Tapi ada yang tak masuk akal pemirsa. Saya dapat kabar dari kawan-kawan. Ada satu anugerah yang di dalam anugerah, fisik anugerah itu ada emas. Abang mau ceritakan bagian itu di sini? Saya emas yang abang congkel lalu abang jual. Boleh, tapi anugerahnya bisa kita blur. Saya penerima anugerah Sagang. Oke, dia sebut. Di dalam itu ada emas. Oke. Ya, emas. Saya 8 gram apa deh? 8 gram. Iya, 8 gram lah letak gitu. Ya sudah saya jual. Abang jual sama plakatnya? Tidak, orang tukang emas enggak penting dia, ini enggak penting bagi saya mau isi aja. Saya tengok. Ya. Jadi emasnya memang bagus 24 karat. Emas 24 karat. Ya. Dapatlah duit dari jual emas itu. Nah, bulan puasa tahun kemarin lumayan lah, bulan puasa itu jalan lah.
Baik, baik pemirsa, saya akan di sesi Bukan saya tidak menghargai ya. tidak oke, baik, Bukan, ini klarifikasi. saya sangat menghargai. Ini klarifikasi penting. Kenapa melakukan itu? Ya, apanya itu kedudukannya masih ada, saya simpan. Dan Bukan tidak menghargai penghargaan tadi, tetapi emasnya lebih penting untuk hidup. saya ketawa bukan karena lucu, tapi ini ironi. Baik, interpretasi kita masing-masing. Pemirsa, di sesi terakhir saya akan mencoba beliau bermain game, ya, dan kita akan lihat seperti apa Bang Zuarman di games Mata Pena Eka Putra. Sesaat lagi di Mata Pena Eka Putra. Baik, jumpa lagi di Mata Pena Eka Putra. Pemirsa, sebelum saya masuk ke game, saya akan mau coba berbincang-bincang dengan Bang Zuarman Ahmad ini tentang Dewan Kesenian Riau sekarang yang diteraju oleh Taufik Hidayat, ya. Dengan visi misi yang dia siapkan nama pengurusnya. Tapi pada saat bersamaan juga muncul sebuah kelompok atau asosiasi para seniman yang dikenal dengan ASERI, Asosiasi Seniman Riau. Saya minta pendapat abang tentang hal itu. Dulu saya khawatir juga karena jangan-jangan sama gitu ya, apa namanya, program sama apa segala macam. Semacam tandingan. Khawatirnya begitu. Nah, kalau programnya sama, apa yang tujuannya sama itu ya ada dua kan, untuk apa gitu kan. Akhirnya ASERI itu membalas di Facebook, balas ya. Saya melihat ada hal lain. Ada hal lain. Ada hal lain. Jadi barangkali tak bermasalah, tapi apa namanya? Bagaimana mereka organisasi dua ini bisa bersinergi? Oke. Karena energi tak akan kita dapatkan kalau tidak ada sinergi dia. Oke. Jadi apa namanya, kita saya tadi dari Pak Idrus, saya kan guru dan saya apa namanya, hidup berkesenian ini dari orang lama gitu sampai yang anak-anak muda sekarang. Saya tahulah apa ruang-ruang yang membuat kita apa namanya, Bisa bertahan. nah, membuat ruang-ruang kita yang tak bagus gitu ya. Oke. Jadi ada sinergi antara keduanya, selesai. Tapi abang tidak termasuk di antara keduanya. Saya tidak termasuk kedua. Baik. Baik pemirsa, kita akan coba game ya bang. Ya. Saya akan memberikan abang dua kata. Ya. Kata itu silakan abang pilih, ya, dan argumentasi dan interpretasi biarlah punya kita. Ya. Ya, argumentasi punya abang, interpretasinya punya kita. Baik, seniman pensyarah atau dosen? Apa pilih? Pensyarah. Pensyarah. Malaysia, Riau. 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 Hitam putih. Putih. Hitam Putih. atau putih? Putih. Putih. Opera, ngamen. Ya, opera. Opera. Baik, Misagu, Bolu Komojo. Misagu. Misagu. Bulan, matahari. Bulan. Bulan. Biola, akordeon. Biola. Biola. Harta banyak atau puas jalan-jalan? Harta banyak. Baik. Topi, rompi. Topi. Baik. Yang terakhir, DKR, ASERI.
boleh tak jawab. Tak jawab. Tak jawab. Tak jawab. Tak jawab. Pas dengan tidak dijawabnya pilihan tadi, maka selesailah seluruh segmen di Mata Pena Eka Putra. Pemirsa, ambil yang baik, buang yang buruk. Jumpa lagi bersama saya di Mata Pena Eka Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah umur 50-an lah. Ya. Satu saya. Umur satu. Satu kan tak bisa diusul juga. Tanya, Pak. Tanya, Pak. Katanya. Baik, baik pemirsa, ini insidental Ya. lagi lagi ngonten. Ya. Ada orang bertanya Ya. tentang alamat, tapi nggak apa-apa, kita lanjut ya bang. Karena kemarahannya kecil mungkin ya. Dia ini nggak tahu dia. Tapi ini pengalaman. Ya. Besok kalau kita bikin catatan Ya, ini ya, bisa ya. dimasukkan. Ya. Baik. Saksikan di Mata Pena Eka Putra di Riau NTV, like dan subscribe.